Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial pemrograman Java. Pada materi kali ini kita akan mencoba membahas mengenai fungsi atau dengan kata lain adalah metode. Ya, pertama mengenai definisinya terlebih dahulu. Fungsi ini adalah kumpulan pernyataan atau berprogram yang dikelompokkan ke dalam sebuah blok dan menghasilkan proses tertentu. Ya, atau dengan kata lain fungsi ini adalah digunakan untuk membagi kode program menjadi beberapa bagian. Ya, dengan kata lain program tersebut tidak satu bagian saja ya, tapi bisa dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Ya, yang nantinya ini akan lebih mempermudah ya, dalam maintenance nantinya ya. Jadi kalau misalkan pengen merubah proses tertentu, kita tidak harus mengubah seluruh bagian ya. Jadi kita cukup rubah fungsi tertentu yang ingin dirubah. Nah, selanjutnya mengenai kenapa menggunakan fungsi ini ya, antara lain untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil, kemudian menjadi program lebih efisien, dan untuk mengurangi pengulangan pengetikan kode yang berulang. Ya, artinya kalau misalkan kita pengen proses tersebut dieksekusi berkali-kali ya, nah kita tidak harus mengetikkan kodenya berulang ya, berkali-kali. Jadi kita hanya cukup panggil berkali-kali saja tanpa mengetikkan berkali-kali gitu ya. Jadi panggilnya yang berkali-kali ya, tanpa mengetikkan berulang. Nah, selanjutnya mengenai format penulisan fungsi, itu yang pertama di sini ada tipe data kembalian, yang mana suatu fungsi itu dia biasanya memiliki nilai yang nantinya akan dikembalikan ya jika fungsi tersebut dijalankan. Jadi kalau misalkan setelah fungsi tersebut dijalankan, dia akan memberikan nilai balik ya, atau dengan kata lain feedback ya. Nah, nilai balik ini bisa tergantung dari tipe datanya. Nah, tergantung mau nilainya berupa angka ataupun integer ataupun misalkan string dan float dan lain-lain ya. Kemudian di sini yang kedua adalah nama fungsi itu sendiri, yang kemungkinan nama fungsi ini tidak boleh ada yang sama dengan fungsi yang lain ya dalam satu kelas. Kalau misalkan berbeda kelas ya masih boleh gitu ya. Kalau misalkan sudah satu kelas, tidak boleh ada nama fungsi yang sama. Nah, selanjutnya yang di dalam kurung di sini adalah parameter yang dibutuhkan untuk fungsi tersebut jalan. Jadi kalau misalkan fungsi ini membutuhkan parameter A misalkan, nah berarti kita harus memberikan fungsi tersebut nilai. Kalau misalkan tidak ada nilainya, nah berarti fungsi tersebut tidak bisa dijalankan atau error istilahnya ya. Nah, tapi ada pula suatu fungsi itu tidak memerlukan parameter. Kalau misalkan tidak perlu parameter, berarti cukup dijalankan gitu ya, tidak tanpa menggunakan parameter. Kemudian di sini ada kurung kurawal buka dan sampai kurung kurawal tutup. Ini adalah isi dari fungsinya ya. Jadi fungsinya itu mau melakukan apa sih ya gitu. Nah, dijabarkan di blok ini ya. Nah, di sini adalah contoh dari fungsinya, yaitu fungsi main, yang mana fungsi main ini fungsi yang wajib yang ada setiap project itu pertama kali dibuat ya. Kalau sudah dibuat pasti wajib ada untuk fungsi main ini ya. Nah, sebenarnya selain dari fungsi main ini, sebenarnya ada fungsi-fungsi yang lain yang mungkin bisa dibuat ya. Kemungkinan kita bisa coba jabarkan di bawahnya di sini ya. Misalkan di sini contoh void, misalkan kita tuliskan public void berenang misalkan ya. Parameternya adalah tanpa parameter, misalkan seperti itu. Nah, jadi bisa di bawahnya dari fungsi main tersebut ya, kalau untuk fungsi yang lain. Nah, selanjutnya adalah jenis fungsinya ya. Jenis fungsinya di sini dikategorikan menjadi 3 ya. Nah, untuk yang pertama adalah fungsi statik dan bukan statik, yang artinya statik ini
itu kita bisa langsung panggil tanpa harus membuat objek terlebih dahulu ya. Nah, sedangkan kalau yang bukan statik itu kita harus membuat objek terlebih dahulu untuk fungsi tersebut dijalankan ya. Jadi kalau misalkan fungsinya tidak dibuat objek terlebih dahulu, maka fungsi yang bukan statik ini tidak bisa dijalankan ya. Jadi kalau statik mah bisa langsung ya dijalankan, kalau bukan statik harus dibuat objek terlebih dahulu itu ya. Mungkin lebih jelasnya nanti kita coba. Kemudian yang kedua adalah fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, fungsi mengembalikan nilai ini adalah seperti yang tadi saya bahas, adalah si fungsi itu memberikan feedback ya berupa suatu nilai ya. Jadi membalikan nilai ke si fungsi itu dipanggil. Jadi kalau suatu fungsi dipanggil, nah dia akan membalikan ke si pemanggilnya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada tidak mengembalikan nilai. Nah, kalau tidak mengembalikan berarti ya dia tidak punya nilai balik ya. Nah, atau dengan kata lain di sini void ya. Void itu tidak mengembalikan nilai. Kemudian yang ketiga di sini fungsi dengan parameter ya dan tanpa parameter ya. Parameter itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk fungsi itu jalan ya. Ada yang tidak harus menggunakan parameter, ada juga yang harus butuh parameter ya, tergantung daripada kebutuhannya ya. Kita coba langsung saja. Yang pertama mengenai fungsi statik. Nah, untuk membuat fungsi kita bisa jabarkan di atas dari fungsi main, di atas sini, di sebelah sini, ataupun di bawah sini ya. Nah, kita coba di bawah saja ya. Kita buat sebuah fungsi fungsi statik ya. Kita statik, tuliskan statik. Kemudian yang kedua adalah kembalian nilainya. Nah, kalau misalkan tanpa mengembalikan nilai, kita tuliskan void ya. Kepengen mengembalikan nilai, maka kita tuliskan tipe data yang ingin dikembalikan, misalkan int ya, ataupun float gitu kan. Nah, seperti itu. Kita coba void dulu saja ya. Kita coba void. Kemudian di sini nama fungsinya. Nah, nama fungsinya kita coba misalkan ucapan ya. Nah, ucapan ini yang nantinya kemungkinan bisa ucapkan dipanggil berkali-kali gitu ya. Nah, kemudian yang di dalam kurung ini adalah parameternya. Kita tidak perlu menggunakan parameter terlebih dahulu ya. Nah, di sini blok kode yang akan dieksekusi adalah kita coba untuk mengeluarkan suatu output, misalkan hello world ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita jalankan maka belum ada output apapun ya, karena si fungsinya belum dipanggil, jadi hanya dibuat saja tanpa dipanggil. Nah, supaya memanggil kita harus jalankan kita harus panggil di dalam fungsi main ini ya. Nah, cara manggilnya adalah kita cukup ketikkan ucapan kurung buka kurung tutup titik koma ya, maka nanti keluar hello world gitu ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan pengen mengeluarkan hello world-nya 2 kali, kita cukup ketikkan 2 kali juga ya. Kita panggil 2 kali, misalkan ucapan. Nah, maka keluarnya pun 2 kali. Kalau 3 kali ya berarti ucapannya 3 kali gitu ya. Nah, keluarnya pun 3 kali. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya cukup 1 kali mengetik di sini ya. Nah, kemudian kita coba bikin fungsi yang lain. Kita copy aja dari sini ya, dengan yang berbeda, misalkan mengeong misalkan ya, mengeong. Nah, berarti hello world misalkan meong gitu ya, meong ya, suara kucing meong gitu kan. Nah, ini kalau misalkan fungsi meongnya kalau tidak dijabarkan di
dipanggil di fungsi utama itu tidak akan dijalankan. Nah, keluarnya pun nggak ada ya, yang meong ini nggak bakal keluar. Nah, kalau kita jabarkan misalkan di yang kedua mengeong itu, kalau buka kolom titik koma ya kurang G. Nah, ini error karena di sini harusnya pakai G ya. Jadi kalau misalkan suatu fungsinya nggak ada tapi kita panggil misalkan tertentu, nah tanpa ada fungsinya maka error. Nah, maka yang kedua adalah mengeong itu ya. Kalau kita mengeong lagi misalkan di bawahnya ya, nah yang paling bawah maka ada meong di paling bawah gitu ya, seperti itu. Ini untuk contoh dari fungsi statik tanpa mengembalikan nilai dan tanpa parameter ya. Nah, kita coba salah satunya adalah fungsi yang menggunakan yang bukan statik ya. Nah, kalau bukan statik berarti kita harus jabarkan di sini misalkan void menggonggong misalkan kurang buka. Nah, seperti ini kita tuliskan misalkan di sini book gitu ya. Nah, cara memanggilnya itu tidak bisa langsung misalkan menggonggong. Nah, tidak bisa seperti ini akan error. Nah, kenapa? Karena kita belum membuat objeknya ya, bukan statik. Kalau bukan statik berarti harus dibuat objek terlebih dahulu di atasnya. Nah, cara membuat objeknya adalah kita tuliskan nama kelasnya. Nama kelas yang di sini adalah yang paling atas di sini, latihan fungsi. Nah, ini adalah nama kelasnya. Ya, nama kelasnya kita tulis di atas di sini. Kemudian nama objeknya kira-kira mau apa? Misalkan guk ya, guk gitu misalkan ya. Nama objeknya adalah guk. Kemudian sama dengan nama kelasnya latihan fungsi. Pakai new ya, new latihan fungsi kurung buka titik koma. Nah, maka kita bisa memanggil fungsi menggonggong ini ya, kita tuliskan dengan guguk dot menggonggong ya, guguk dot menggonggong. Jadi beda ya, jadi fungsinya menggonggong, G nya double ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk memanggil fungsi non statik harus dibuat dulu objeknya seperti ini ya. Objeknya adalah yang ini, guguk ya. Kemudian guguk ini dot nama fungsinya ya. Nama fungsinya adalah yang setelah dotnya ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada dua fungsi non statik berarti misalkan void berkokok misalkan, berkokok misalkan kita buat bisa aja ya. Nah, kukuruyuk nah gitu kan. Nah, berarti di sini kita kalau mau manggil di bawah berarti guk bukan bang ya. Coba kalau guguk bisa gak? Guk dot guguk dot berkokok titik koma. Nah, ini maka akan keluar kukuruyuk gitu ya, yang di bawahnya itu. Oke, nah ini yang pertama yang guguk menggonggong. Nah, ini yang terakhir adalah kukuruyuk gitu ya. Walaupun harusnya objeknya jangan guguk lah ya, mungkin harusnya hewan gitu ya. Ganti aja coba supaya lebih universal. Nah, hewan, jadi objeknya hewan. Objek hewan dot menggonggong dan hewan dot berkokok gitu ya.
Nah, ini adalah fungsi non statik ya, jadi harus dibuat objeknya terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya untuk membuat objeknya cukup satu ya, dan kita bisa memanggil fungsinya tergantung daripada yang akan dipanggil ya. Kalau misalkan ingin memanggil menggonggong ya berarti hewan dot menggonggong itu ya, jadi awalan dotnya ada. Sedangkan kalau yang statik cukup begini manggilnya ya. Kalau yang ini non statik ya, panggilan cara manggilnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah tadi fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, kalau yang mengembalikan nilai berarti di sini tidak ditulis dengan poin ya, tapi kita harus jabarkan apa gitu ya. Kita coba misalkan menggunakan fungsi statik tapi harus ada nilai kembalian. Nilai kembaliannya misalkan berupa float aja ya, float, karena kita akan misalkan menghitung luas lingkaran ya. Misalkan berarti luas lingkaran. Oh ya, untuk nama fungsi itu kalau bisa diawali dengan huruf kecil ya. Nah, berarti di sini ada nilai kembaliannya berupa float ya, seperti itu. Nah, kemudian nah di sini error. Kenapa? Karena untuk nilai kembalian harus dituliskan return ya. Apa yang dikembalikan nilainya? Misalkan nilai luas ya. Nah, nilai luasnya belum dibuat, jadi kita harus buat jabarkan float luas sama dengan luas itu adalah rumusnya luas lingkaran pi r kuadrat ya. Pi itu tulis aja pi ya, pi r kali pi kali r kali r, pi r kuadrat. Nah ini ya, pi r kuadrat. Nah ini error karena belum dideklarasikan. Nah, supaya bisa, nah ini berarti kita butuh si pi, butuh jari-jari ya. Nah, berarti kita pi-nya jabarkan aja di sini ya. Pi-nya adalah 3,14. Float pi-nya adalah 3,14. Di sini harus ada f ya. Jadi untuk float itu harus diakhiri f. Nah, kemudian di sini jari-jarinya r-nya belum dideklarasikan ya. Berarti di sini butuh parameter r. Nah, berarti kita harus menggunakan jenis fungsi yang ketiga, yaitu fungsi dengan parameter. Nah, parameternya bisa kita jabarkan di dalam kurungnya ya. Berarti kita coba parameternya adalah float r ya. Berarti kita membutuhkan jari-jari untuk melakukan proses ini ya. Kalau misalkan tidak ada jari-jarinya ya ini nggak bisa dijalankan gitu kan ya, seperti itu. Misalkan di sini kita coba oh ya, kemudian di sini luasnya ya setelah dihitung itu akan dikembalikan lagi di return ke si pemanggilnya ya. Si pemanggilnya di mana? Nah, kita coba panggil di sini. Nah, kita coba panggil di sini, misalkan tadi nama fungsinya apa? Nama fungsinya adalah lingkaran kurung rawa buka, kurung rawa tutup. Nah, ini error karena parameternya belum diisi. Nah, di sini kita harus isi nilainya karena si fungsi ini membutuhkan parameter r yang mana harus ada nilai jari-jarinya. Berarti kita tulis
nilainya di antara kurung buka kurung tutup ini. Nilainya misalkan 5. Nah si 5 ini adalah jari-jarinya yang di sini ya. Jadi akan dia nilai 5 ini ya akan fungsi lingkaran ini dipanggil, kemudian 5 ini akan masuk ke dalam variabel R-nya. Ya, berarti R-nya itu bernilai 5. Kita tinggal kalikan ya. Pi-nya adalah 3,14 dikali 5 dikali 5, yang mana nanti hasil luasnya diketahui ya. Misalkan berapa kita coba pakai cara manual dulu sebelum kita running. Bener gak? Coba 3,14 dikali 5 dikali 5 sama dengan 78,5 harusnya ya. Nah kita coba running. Nah oh iya, belum di output kan ya, karena kalau misalkan ini ya, ini tuh sudah ada nilainya cuman belum ada di output kan, berarti kita harus pakai sistem output. System.out.println ya, lupa kita outputkan seperti ini. Nah kita coba running 78,5 benar ya. Nah sesuai dengan yang kita coba manual ya, seperti itu. Jadi untuk fungsi mungkin seperti itu. Nah adapun fungsi tersebut sebenarnya bisa kita panggil di fungsi lain ya. Jadi suatu fungsi itu bisa dipanggil di fungsi lain. Kita contohkan, misalkan kita akan membuat suatu fungsi lingkaran ini dipanggil di fungsi lain ya, kemudian nanti fungsi lain tersebut akan dipanggil di fungsi main ya. Nah cukup membingungkan ya. Cuman intinya adalah kita memanggil fungsi di fungsi lain gitu ya. Nah kita coba langsung saja, kita coba bikin lagi fungsi static float volume lingkaran, bukan volume bertabung ya. Oh iya, T-nya harus kecil karena nama fungsi itu harus diawali huruf kecil. Tabung ya. Sebenarnya ini kalau huruf besar pun tidak error ya. Cuman mungkin supaya membedakan dengan kelas. Kalau kelas kan hurufnya besar, sedangkan fungsi itu kecil. Jadi bisa ada ciri-cirinya gitu ya. Terus di sini parameternya adalah dia butuh luas lingkaran. Ya, jadi kita tuliskan float luas ling. Terus kemudian butuh tingginya. Ya, jadi untuk menghitung tabung itu butuh luas lingkaran dan butuh tinggi ya. Kita jabarkan float volumenya rumusnya adalah luas lingkaran dikali tinggi itu ya, PR kuadrat T kan, bener ya. PR kuadratnya adalah luas lingkaran, nah T nya adalah tinggi ya. Kita T aja dah supaya singkat. Nah gitu aja. Nah terus terakhir jangan lupa, karena ini ada tipe data floatnya di sini, pengembalian nilainya, maka harus di return, dikembalikan lagi nilainya. Apa yang dikembalikan? Yang dikembalikan adalah volumenya ya, seperti itu. Jadi nanti kalau kita panggil dia memiliki kembalian nilai yaitu volume ya. Kita coba di bawah yang tadi, kita cobakan system.out.println
fungsinya adalah tabung. Tabung kurung kurawa buka. Nah, di sini dia butuh parameter dua parameter ya. Sedangkan kalau yang sebelumnya kan di sini satu parameter. Nah, kalau misalkan di sini ada dua parameter, di sini dipisahkan oleh koma. Ya, jadi ini butuh dua parameter, berarti nilainya pun harus dua di sini. Ya, nilai yang pertama adalah luas lingkarannya. Luas lingkarannya ini yang mana adalah, oh iya, kita akan memanggil fungsi fungsinya itu di dalam fungsinya, berarti kita jabarkan bukan luas lingkarannya di sini, tapi di sini ya. Sorry. Nah, luas lingkaran sama dengan lingkaran, kita panggil lingkaran ya, kita manggil fungsi lingkaran di dalam fungsi tabung ya. Lingkarannya adalah misalkan di sini luasnya adalah 6. Nah berarti kita manggil fungsi lingkaran di dalam fungsi tabung. Nah ini maksudnya ya, memanggil fungsi di dalam fungsi ya. Artinya tabung ini cuma butuh tinggi ya, berarti kita di sini cukup tuliskan tingginya adalah 7 misalkan ya. Tingginya di sini adalah 7 dan di sini luas jari-jarinya adalah 6. Maka keluarnya adalah kira-kira apa? 79128. Ya, kita coba hitung dengan manual. Aduh. PR kuadrat ya, V nya adalah 3,14 dikali jari-jarinya adalah 6 dikali 6 terus dikali tingginya adalah yang tadi yang di atas 7 sama dengan 791,28. Benar ya? Oke. Nah, jadi ini untuk memanggil fungsi di dalam fungsi lain ya, seperti itu ya. Mungkin untuk materi fungsi seperti itu saja ya. Oh ya, satu lagi kelupaan ya, di sini ada istilah namanya variabel global dan variabel lokal ya. Variabel global ini intinya adalah variabel bisa diakses di semua fungsi ya, dan variabel lokal adalah variabel yang hanya bisa diakses dari dalam fungsi tempat variabel itu berada ya. Di sini contohnya adalah string, contoh string nama sama dengan Udin. Nah, yang ini adalah variabel global. Nah, kalau yang di dalam fungsi ini adalah variabel lokal ya. Nah, berarti yang kalau misalkan contoh tadi, nah yang variabel lokal adalah ini variabel lokal nih ya. Luas link, volume ini adalah variabel lokal. P, luas, ini variabel lokal. Nah, yang variabel global yang kayak gimana? Variabel global itu ada di luar di sini ya. Tuliskan misalkan contoh, kita buat variabel global static string nama titik koma. Nah, ini adalah variabel global. Maka dibedakan di sini juga menggunakan menggunakan warna hijau ya. Nah, kemudian kita coba panggil di sini misalkan sistem di file ucapan ini ya, hello world nama. Nah, berarti yang tadi yang
namanya belum diisi. Misalkan namanya adalah Udin. Kita di atas saja, kita coba sebarkan nama sama dengan Udin. Nah, isi namanya adalah Udin. Nah, berarti hello world Udin. Jadi kalau kita panggil, maka yang keluar adalah Udin. Nah, kalau yang misalkan variabel lokal, berarti kita coba yang meong string nama, misalkan namanya adalah Tono. Ya, kita coba sistem out print dan nama. Nah, ini kan sama-sama nama nih. Ini variabel nama, ini juga variabel nama. Ya, jadi mana yang digunakan? Nah, kira-kira mana? Kalau di setelah meong itu apa? Yang setelah meong adalah tono. Jadi yang keluar yang di fungsi mengeong itu adalah tono. Ya, si variabel lokalnya. Sedangkan kalau yang di fungsi ucapan, ya, itu adalah variabel global. Yang keluar adalah Udin. Ya, setelah hello world itu Udin. Ya, setelah meong adalah tono. Jadi kalau yang di dalam fungsi meong menggunakan variabel lokal ini, ya, karena dia di dalam fungsi. Sedangkan kalau yang di fungsi ucapan ini kita memanggil variabel global yang ada di sini. Oke, seperti itu saja ya. Mungkin untuk materinya semoga bisa dipahami. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.